Shalom, selamat pagi jemaat terkasih. Kita kembali lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita melalui berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur atas kasih dan perkenan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga setiap hal boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terutama pada pagi hari ini kami mengucap syukur Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beraktivitas. Untuk itu Bapa, sebelum kami melakukan kegiatan kami, kiranya Rema dan firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi penuntun langkah kami sepanjang hari ini, untuk kami semakin hidup serupa dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat terkasih, Rema pada pagi hari ini terambil di dalam Ayub pasal 42 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Ayub pasal 42 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 dengan tema Alamilah Tuhan secara pribadi. Ayub pasal 42 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-6 di bawah perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ayat pertama, maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, pada pagi hari ini kita boleh kembali belajar dari kisah hidup Ayub. Kembali kita belajar bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini yang paling terpenting adalah bagaimana kehidupan kita senantiasa mengalami Tuhan setiap harinya. Kita mungkin seringkali berpikir bahwa ketika kita melayani, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita berpikir bahwa semua itu boleh membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa hal terpenting dalam kehidupan ini bukanlah bagaimana kita melayani, bukanlah bagaimana kita berdoa, tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengalami Tuhan setiap harinya. Karena yang namanya mengalami Tuhan tidak selalu identik dengan hal-hal yang baik. Mengalami Tuhan justru terkadang seringkali ketika kita berada dalam masa-masa sulit atau dalam kesesakan dan tekanan. Sama halnya dengan Ayub. Segala tekanan, bahkan setiap masalah yang ada dalam kehidupannya, membuatnya menjadi orang yang sesungguhnya, yang seringkali justru kita lakukan, yaitu di mana kita bisa melihat dari pasal-pasal sebelumnya, Ayub mulai mengungkit apa yang telah dia lakukan bagi Tuhan. Bahkan juga Ayub mulai
menyesali hari kelahirannya. Begitu juga dengan kita. Sebagai orang percaya, ketika berada dalam tekanan, kita seringkali merasa bahwa semuanya telah gagal. Kita juga seringkali menganggap bahwa pelayanan yang kita lakukan sia-sia, karena kehidupan kita justru secara manusia semakin merosot. Untuk itu, firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dialami Ayub, sehebat apapun yang dialami Ayub, kita boleh melihat Ayub kembali menyadari bahwa perkataan-perkataannya, kesombongan-kesombongannya, bahkan penyesalan-penyesalannya, itu justru membuat dia semakin jauh daripada Tuhan. Untuk itu, Ayub boleh berkata, di ayatnya yang kedua dikatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Hal terpenting yang kita pelajari bahwa sesulit apapun kehidupan ini, sebanyak apapun tekanan yang kita alami, sadarilah kembali bahwa semua masih dalam rencana Tuhan. Karena sesungguhnya tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Tapi yang ada adalah kita sering memperkatakan yang bukan berasal dari pengertian yang daripada Allah. Kita justru sering memperkatakan segala sesuatu sesuai dengan pengertian kita. Itu sebabnya kita merasa bahwa ketika kita mengalami kesulitan, kita beranggapan bahwa semua tidak ada dalam rencana Tuhan. Untuk itu, marilah kita kembali belajar bahwa segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan dan segala sesuatu ingin Tuhan sampaikan bahwa kita perlu mengalami Dia dalam keseharian kita. Karena ketika kita mengalaminya, kita tidak hanya mengenal Allah atau mendengar saja tentang Allah. Sama halnya dengan yang dikatakan Ayub. Di ayatnya yang kelima dikatakan, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Itu artinya bahwa kesulitan yang dialami, tekanan yang dialami, bahkan penyesalan-penyesalan yang sempat Ayub ucapkan kepada Tuhan, kembali dia tarik. Karena apa? Karena Ayub kembali melihat bahwa segala sesuatu sebenarnya ada dalam rencana Tuhan. Untuk itu, hal kedua yang terpenting selain daripada kita melakukan segala sesuatu dan juga selain daripada kita percaya bahwa segala sesuatu adalah rencana Tuhan, hal yang terpenting yang perlu kita lakukan dan kita sadari bahwa alamilah Tuhan dalam kehidupan kita. Mengalami Tuhan berarti dalam keadaan apapun kita bisa melihat sesungguhnya ada hal baik yang terus Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Sehebat apapun tekanan yang kita alami, percayalah ada suatu titik terang yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Karena pelangi tidak akan pernah ada kalau badai tidak ada sebelumnya. Untuk itu, marilah kita sama-sama kembali menyadari bahwa ketika kita mau mengalami Tuhan, percayalah rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dan akan selalu ada pelangi di balik setiap permasalahan kita. Untuk itu, jalanilah kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan dan jangan pernah menyombongkan diri tentang apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Demikian Rema pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali mengucap syukur
atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Kiranya melalui firman-Mu kami boleh terus merasakan sukacita hidup bersama dengan Engkau, kedamaian ketika melewati badai bersama dengan Engkau, dan juga percaya akan selalu ada titik terang karena rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu dan ajarkan kami untuk melangkah sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kiranya yang kami lakukan itu tidak menjadi kesombongan kami, tetapi justru membuat kami semakin menyelami Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Rema pada pagi hari ini. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.